damai sejahtera. Mari kita bersama-sama membuka di dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 79. Fokusnya di paling belakang ya. Untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Ini adalah nyanyian pujian dari Zakaria, ayah dari Yohanes Pembaptis. Jadi nyanyian ini dinyanyikan sebelum Yesus lahir, mendekati kelahiran Yesus. Dan nyanyian ini menubuatkan tentang Yesus Kristus yang mau datang ke dalam dunia. Bahwa dia yang akan menyinari manusia yang diam dalam kegelapan, dalam naungan maut, dan mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Jadi saudara-saudara, Yesus Kristus tidak salah, dia disebut sebagai Raja Damai. Jadi salah satu gelar Yesus adalah Raja Damai. Satu-satunya Raja yang bergelar Raja Damai yaitu Yesus. Mengapa dia dinamakan Raja Damai? Karena memang kelahirannya ke dalam dunia itu mempunyai satu misi yang besar, misi yang khusus, misi yang luar biasa, yaitu memperdamaikan hubungan Allah dengan manusia. Memperdamaikan manusia dengan Allah. Hubungan yang sudah terputus oleh karena dosa, hubungan ini terputus. Dan bukan cuma terputus, tapi musuhan. Ya, kalau terputus saja nggak apa-apa. Yang repot sudah terputus, musuhan saudara. Jadi musuh. Kita menjadi musuhnya Allah. Walaupun mungkin kita tidak melawan begini saudara-saudara. Tapi firman Tuhan berkata, dosa-dosa kita, perbuatan kita, itu melawan Allah. Memusuhi Allah. Manusia dengan Allah seperti musuh saudara-saudara. Bayangkan. Punya musuh manusia aja hidupnya sudah tidak enak. Apalagi ini musuhnya adalah Allah. Tetapi puji nama Tuhan, Yesus Kristus dia datang, dia memperdamaikan kembali hubungan yang terputus itu melalui kematiannya di atas kayu salib. Kematian Yesus, tubuh Yesus yang dihancurkan, darah Yesus memperdamaikan manusia dengan Allah. Dan sejak itu damai itu boleh kembali bertahta di dalam hati manusia. So itu dikatakan Yesus adalah Raja Damai. Dia membawa satu perdamaian. Pertama-tama antara manusia dengan Allah, tetapi juga manusia dengan sesama. Dan damai itu menjadi milik manusia kembali yang berkenan kepadanya, yang mau percaya kepadanya. Nah, so itu anak Tuhan itu salah satu trademarknya, salah satu cirinya adalah damai sejahtera. Ketika seseorang percaya kepada Tuhan, pertama-tama yang dia alami pasti damai sejahtera. Hati menjadi tentram. Karena Yesus, Sang Raja Damai itu memperdamaikan kita dengan musuh kita. Apakah damai sejahtera itu? Saya akan melihat ini dari asal kata yang tercatat di dalam Alkitab. Di dalam Perjanjian Lama, damai sejahtera itu dipakai kata shalom. Shalom itu artinya damai. Ya, shalom itu mempunyai arti safe, aman, well-being. Artinya keadaan baik-baik, sehat walafiat. Tapi juga berarti prosperity. Jadi damai itu yang dikatakan oleh firman Tuhan itu bukan cuma menyangkut hati, bukan cuma menyangkut roh, tapi menyangkut juga pikiran dan juga menyangkut tubuh kita. Roh, jiwa, tubuh dalam keadaan sehat walafiat, baik, aman, sejahtera. Nah itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan, damai sejahtera, shalom. Dalam Perjanjian Baru, kata damai sejahtera itu dipakai kata eirene, irin. Yang namanya irin itu artinya damai. Eirene ini punya arti harmoni, harmonis, satu kesatuan. Jadi saudara-saudara, damai itu dengan kerukunan itu tidak bisa dipisahkan. Keluarga kalau tidak rukun, tidak akan ada damai. Sebaliknya kalau keluarga itu rukun, itu damai sejahtera. Harmoni, harmonis. Eirene itu juga berarti rest,
tenang, beristirahat, ada sejahtera. Kalau kita melihat kedua kata ini, bukankah inilah yang dicari oleh manusia di seluruh dunia? Kita semua mendambakan damai, baik itu damai dalam diri kita secara pribadi, ya, damai dalam kehidupan rumah tangga kita, juga termasuk dalam negara bangsa kita, saudara. Negara bangsa kalau nggak damai, maka nggak tahu bagaimana rakyatnya akan hidup. Nah ini saudara-saudara yang dicari. Dan Tuhan juga tahu bahwa manusia perlu damai. Itulah sebabnya Dia kirimkan anaknya yang tunggal, Sang Raja Damai itu ke dalam dunia. Ketika Yesus masuk ke dalam dunia, malaikat berkata, berita Natal yang pertama, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi bagi manusia yang berkenan kepadanya. Damai diberikan, sudah. Berita Natal adalah berita damai. Jangan lupa juga waktu Yesus Kristus Dia bangkit dari kematian, apa yang pertama-tama dikatakan waktu ketemu dengan murid-murid? Damai sejahtera bagi kamu. Nah, damai sejahtera ini sangat penting, saudara. Cuma sayangnya damai sejahtera ini tidak bisa dibeli. Seseorang tidak bisa dengan harta kekayaannya seberapapun besarnya membeli damai sejahtera, nggak bisa, nggak dijual di toko, saudara. Karena damai sejahtera ini hanya diberikan oleh Tuhan. Tuhan yang adalah sumber segala damai sejahtera itu, Dialah yang dapat memberikan damai sejahtera itu. Jadi Allah adalah sumber segala damai sejahtera, saudara-saudara. Jadi kalau kita mau damai sejahtera, kita harus datang kepada sumbernya. Jangan cari di tempat lain, saudara. Tuhan yang memberikan damai sejahtera. Mari kita baca satu ayat, Injil Yohanes pasal 14 ayat 27. Apa yang Yesus Kristus katakan sebelum Dia meninggalkan murid-murid. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Ya, luar biasa, saudara. Tuhan tidak meninggalkan harta. Tuhan tidak meninggalkan yang lain. Dia meninggalkan apa? Damai sejahtera. Wah, luar biasa. Minta damai sejahtera dari Tuhan. Amin, saudara. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Jadi yang diberikan itu damai sejahtera yang ada di dalam hatinya Tuhan. Bukan yang di dunia, saudara. Saudara tidak akan dapat dari dunia. Saudara lihat sinetron tidak akan dapat damai. Hidup ini sudah susah kok tambah disusahi dengan cerita sinetron, saudara. Tapi aneh, orang banyak senang sinetron. Damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Oh, kita bersyukur buat Tuhan kita yang luar biasa. Dia tahu apa yang kita butuhkan. Dia beri yang kita butuhkan, yaitu damai sejahtera. Nah sekarang saudara-saudara, ada satu pertanyaan yang perlu kita jawab. Apakah damai itu masih ada sekarang? Ya, ini perlu kita jawab dalam diri kita sendiri. Masih ada enggak damai itu dalam hati kita? Dalam rumah tangga kita? Ini penting, saudara. Sebab kalau kita ngomong damai setengah mati, sampai ilat keluar tapi saudara enggak ngalami, percuma. Yang penting kita alami, ada damai sejahtera. Oh, senang saudara-saudara. Tapi kalau enggak ada damai, walaupun makan steak tiap hari, saudara, tidak akan jadi daging. Damai sejahtera dalam hati, dalam rumah tangga. Masih ada enggak? Bagaimana rumah tangga Anda? Apakah ada damai? Atau orang mampir dan cepat-cepat keluar, saudara? Orang enggak kerasan, namu aja enggak kerasan. Enggak ada suasana damai. Nah coba saudara, kalau manusia aja enggak kerasan, apalagi Tuhan. Nah sekarang kita mau melihat, mengapa damai sejahtera itu bisa hilang? Atau katakan enggak hilang, mereduplah. Padahal jelas bahwa Yesus itu ada dalam kita, Dia adalah Raja Damai, Dia membawa damai, Dia memberikan damai, tapi kadang-kadang damai sejahtera itu bisa tidak kita alami lagi. Saya berikan ada 3 alasan, mungkin bisa menjadi bahan untuk kita bercermin. Yang pertama, mengapa orang Kristen, kita sudah bicara orang Kristen ini, bukan umum. Saudara. Mengapa anak Tuhan itu bisa kehilangan damai sejahtera? Yang pertama, karena dosa. Ini penyebab yang paling simpel, tapi yang paling langsung. Saudara. Ada dosa. Mazmur 32 ayat 3 sampai ayat yang kelima. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat,
sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Ayat yang kelima, dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Jadi saudara-saudara, ada satu prinsip yang penting dalam Alkitab, di dalam Yesaya, yaitu bahwa damai sejahtera dan kebenaran itu tidak bisa dipisahkan. Saudara nanti bisa baca Yesaya 32 ayat 17, di mana ada kebenaran, di situ akan timbul damai sejahtera. Jadi kebenaran dan damai sejahtera ini tidak bisa dipisahkan. Kita tidak bisa ingin yang satu tanpa yang lain. Saudara ingin damai sejahtera tapi hidup tidak benar, tidak mungkin saudara-saudara. Tapi kalau kita hidup benar, pasti damai sejahtera itu akan menyertai, mengiringi. Di mana ada kebenaran, di situ ada damai sejahtera, firman Tuhan berkata. Sebab itu saudara-saudara, kebenaran itu penting. Ketika kita sudah melenceng dari kebenaran, kita tinggalkan kebenaran, kita tidak berjalan dalam kebenaran, maka damai sejahtera itu pun akan hilang. Walaupun mungkin saudara ada di gereja, setia di gereja, itu tidak menjamin. Satu kali ada seseorang bertanya, kenapa saya sudah setia, kok saya tidak punya damai sejahtera? Sedikit punya sedikit, ternyata ada sesuatu yang harus dibereskan dalam kehidupan. Ayo saudara-saudara, damai sejahtera ini jangan sampai hilang. Kalau ada dosa, dikatakan mari kita bereskan dengan Tuhan. Daud berkata, ketika aku tidak mau membereskan dengan Tuhan, aku seperti tertekan, tidak tenang hidupku. Tapi ketika aku mengaku kepada Tuhan, oh aku berbahagia. Plong, tidak ada ganjalan lagi. Aku punya persekutuan yang indah kembali dengan Tuhan. Oh mari Tuhan. Dan Tuhan akan hadir saudara. Jadi itu yang pertama saudara, kita harus selidiki kehidupan kita. Lalu ada sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan, relakan, tinggalkan itu. Yang kedua, mengapa damai sejahtera itu hilang? Yaitu karena kita tidak berjalan dalam pimpinan Roh Kudus. Mari kita baca satu ayat, Kolose pasal 3 ayat yang ke-15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah. Kata memerintah itu dalam bahasa Yunani dipakai kata brabewo. Brabewo itu artinya to decide every debate, memutuskan perkara. Kalau ada perdebatan, dia memutuskan mana yang benar, mana yang salah. Mewasiti, mengadili. Nah, itu arti kata memerintah di sini. Jadi saudara-saudara, Tuhan kita luar biasa. Dia sudah memberikan satu kompas, satu pedoman untuk memimpin langkah kehidupan kita, berjalan di dalam jalan yang benar, yaitu damai sejahtera ini. Makanya damai sejahtera ini sudah very precious, sangat berharga. Jangan sampai hilang. Damai sejahtera ini memimpin kita. Brabewu, ya mewasiti Indo, si jalan sing bener ini. Kamu melangkah, oh ada damai toh ya situ. Makanya saudara, Tuhan itu luar biasa. Langkah kita ini dipimpin dengan pimpinan Roh Kudus dan sebagai tandanya yaitu damai sejahtera ini, saudara-saudara. Makanya kita harus simpan itu. Cuma masalahnya seringkali kita abaikan. Jadi seringkali kita sudah rasanya ini kok nggak ada damai. Tapi karena kita pikir, begini kita jalan, harus jalan. Ya kita abaikan. Saudara. Nah itu yang membuat banyak terjadi masalah. Coba kita mau tenang, kita mau berjalan dalam pimpinan roh. Maka semuanya akan Tuhan pimpin. Saudara. Tapi ya namanya manusia ya, kita masih dalam taraf belajar, ya sudah dimaklumi. Tapi kita harus punya satu kerinduan saudara-saudara. Dan ini harus ada. Karena Roh Kudus, salah satu buah Roh Kudus adalah damai sejahtera. Amin. Ya? Kasih, sukacita, damai sejahtera. Makanya itu, mari saudara, kita mau belajar untuk berjalan di dalam pimpinan Roh Kudus. Ini perlu satu belajar, tapi tidak mengapa. Tuhan Maha Murah,
Tuhan berikan kesempatan terus melatih kita, saudara-saudara, untuk kita berjalan di dalam pimpinan Roh Kudus. Yang ketiga, mengapa damai sejahtera itu hilang? Karena kita tidak percaya kepada firman. Mari kita baca Yesaya 26 ayat 3 dan ayat yang keempat. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera. You will keep him in perfect peace. Dengan damai yang sempurna. Because he trusts in you. Karena dia percaya kepada. Jadi saudara, kalau kita mau percaya pada firman, kita pasti akan dapat damai sejahtera. Pasti tenang, tenang. Bisa aku pegang janji Tuhan. Kita enggak tenang itu karena kita enggak yakin, sudah enggak percaya. Tuhan itu benar enggak Tuhan itu menolong saya. Benar enggak Tuhan itu akan memelihara saya. Bagaimana nanti kita banyak kekhawatiran dan sebagainya. Maunya Tuhan Yesus berkata apa? Wis ojo khawatir wis. Kekhawatiran ini enggak ada gunanya, enggak bisa menambahi apa-apa. Yang penting kamu cari kerajaan Allah dan kebenarannya, nanti semuanya akan ditambahkan kepadamu. Di dalam Matius pasal 6. Jadi percaya saja saudara. Mari kita yakin, pegang firman Tuhan. Trust in the Lord. Pegang, percaya kepada Tuhan. Maka saudara akan menerima damai sejahtera itu. Damai sejahtera itu produk dari iman. Mari saudara, biarlah kita mau belajar untuk percaya sepenuhnya. Tidak ragu kepada janji Tuhan. Tuhan pasti akan menolong saya. Tuhan pasti akan memberkati saya. Tuhan pasti akan memelihara saya. Tuhan sudah memberkati masa depan saya. Haleluya. Saudara akan menerima damai sejahtera. Yakinlah, Tuhan tidak pernah tinggalkan saudara. Apapun keadaanmu, Tuhan pasti akan menolong. 3 hal sudah saya sampaikan. Mari saudara, damai sejahtera itu biar terus ada di dalam kehidupan kita. Karena kita dipanggil menjadi anak-anak Tuhan untuk mendapatkan damai sejahtera. Bukan untuk jadi kacau balau, bukan. Tapi kita dipanggil untuk kita menikmati saya katakan. Menikmati damai. Tuhan berkata di dunia kamu gak akan terima damai. Di dunia gak ada damai. Tapi di dalam aku kamu ada damai. Untuk itulah kita dipanggil. Ya, saudara nanti bisa baca itu dalam 1 Korintus 7 ayat 15b. Engkau dipanggil untuk menikmati damai sejahtera ini. Ya, sebab itu mari saudara, jangan sampai damai itu, ayo pegang itu, kejar itu. Paulus berkata, kejar damai sejahtera itu. Jangan sampai terlepas saudara. Sebagai ayat terakhir saya akan bacakan dari 2 Tesalonika pasal 3 ayat 16. Dan ia Tuhan damai sejahtera kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus menerus dalam segala hal kepada kamu. Tuhan menyertai kamu sekalian. Haleluya.